sekarang dia dia tuh mulai drop lah untuk konsumsi AFC karena 6 bulan ini dia jalanin dengan dia konsumsi subanya sehari 4, utsunya kadang 2, kadang lebih. Nah, Usia tapi berapa, Kak? Maaf, usia berapa? usia udah 50-an ya. Udah 50-an. Nah, jadi untuk Nisi sekarang menjelaskan ke beliau agar beliau juga lebih tenang. Jadi sekarang tuh dia lagi konsumsi subanya sehari 8. Pengennya itu agar tidak terjadi bypass. Nah, jadi penjelasan Nisi ke dia itu baiknya gimana ya, Katia? Karena memang jaringan Bogor ini lagi stop dulu kalau lagi stop itu ya maksudnya. Karena dari beberapa orang yang konsumsi belum ada sih, tapi kebanyakan belum signifikan lah, hasilnya tuh belum sesuai harapan gitu. Oke. Izin ya, mungkin aku bukan dokter ya, tapi mungkin aku akan sharing bagaimana sih ratusan member saya yang penyakit jantung mungkin masalahnya mungkin agak sama gitu ya, Kak Nisi ya. Iya. Gini, jadi teman-teman ya, terkadang ya kita itu harus tahu dulu kalau misalnya dia kelainan jantung atau memang jantung anak itu berbeda dengan penyakit jantung dewasa ya teman-teman. Jadi terkadang kalau misalnya dia jantung anak, fokusnya kita adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup dulu, ya kan? Sebelum dapat tindakan. Walaupun sebenarnya tindakan itu bisa dielakkan jika kasus-kasus ringan. Tapi kalau kasus berat ya teman-teman, jangan pernah janjikan untuk tidak akan ada tindakan, gitu ya. Karena kenapa kasus berat itu biasanya terjadi cacat jantungnya. Nah, untuk jantung dewasa itu adalah efek dari komplikasi dari penyakit sebelumnya. Jadi kenapa sih dia 6 bulan pertama minum AFC itu kemudian dia jadi sakit Kak Nisi ya. Nah, itu saya punya mitra juga persis seperti itu. 6 bulan pertama dia itu malah jadi lumpuh. Jadi nggak bisa jalan, kemudian dia jadi muntah-muntah, jadi vertigo ya. Tapi karena apa? Ternyata kita kadang-kadang ya tidak tanya riwayat penyakit yang mungkin 10 tahun yang lalu, bahkan waktu dia masih remaja. Jadi waktu itu pasien saya terjadi penyempitan jantung di mana dia harus memang pasang ring waktu itu ya. Nah, waktu itu saya bilang sama beliau, "Kapan rencana pasang ringnya?" Dia bilang, "Oh, rencananya secepatnya." Tetapi kata dokter menunggu keputusan saya kan. Terus saya bilang, "Dong lihat hasilnya." Sebenarnya hasil eko itu teman-teman mudah dibaca ya. Nggak susah, tapi jangan eko gambar, tapi eko tulisan. Nanti kita bisa lihat di sana, katanya berapa mili gitu kan. Kita bisa fokusnya di sana. Kemudian lihat juga riwayatnya. Kalau misalnya dia terjadi healing krisis di 6 bulan pertama penyakitan, jangan fokus ke jantung aja. Coba tanya, ya kan, sebelumnya ini gimana? Kenapa bisa penyakit jantung? Kenapa aku bilang seperti itu? Karena minum 8 suba juga ya, minum 8 utsu, tapi dengan kasus yang sudah penyempitan semua jantungnya, pembuluh darah penyempitan dengan komplikasi, itu dikasih AFC itu tidak akan pernah langsung instan gitu loh. Memang harus di bypass dulu supaya dia bisa bertahan hidup gitu loh ya. Karena kenapa? Karena jantung itu bermasalah dengan oksigen ke otak gitu ya. Dan juga pemompaan darah. Jadi kalau kita menunggu nih, kita bilang sama pasien kita kan, tunggu dulu ya, kamu terapi AFC ini dulu. Terapi AFC ini dulu, baru kamu putuskan untuk pasang ring. Sedangkan ternyata kondisi dari hasil ekonya itu urgent banget nih orang nih gitu. Ini urgent banget, kalau nggak di bypass secepatnya, ini nanti bisa-bisa gagal jantung gitu loh. Ya, itu jangan. Jadi kita sembari lihat tuh hasil ekonya, sembari kita lihat evaluasi sehari 2 hari seminggu, kalau terjadi komplikasi lainnya, yuk kembali ke dokternya lagi gitu loh. Karena kenapa bisa aja nih, aku mau nanya Kak Nisi nih, dia bilang kan selama 6 bulan semakin sakit. Nah, contoh apa yang semakin sakit dia itu Kak Nisi? Jadi sekarang tuh kalau sakit itu tadinya cuma di dada kiri Yes. kan. Nah sekarang tuh udah sampai nusuk ke punggung dan itu tuh Yes, sakit banget. Nah betul. emang di awal itu kan memang sudah disarankan operasi, kemudian dia coba dulu pakai si Suba Utsu ini agar tidak operasi gitu ya. Yes, Setelah betul. bulan, ternyata kemarin dicek lagi itu penyumbatannya tuh malah nambah karena memang dia tuh kan ngerasa sakit banget nih. Sedangkan
Mama ini dia tuh rajin untuk jalan kakinya rajin. Yes. Udah lama juga dia udah nggak makan nasi. Makannya nasi merah. Ya hidupnya udah sehat sih. Pertama konsumsi AFC aja dia tidak mengalami healing krisis di usus ya. Iya. Karena mungkin ususnya udah bagus. Jadi nggak ada tuh yang mencret-mencret apa kayak gitu dia nggak ada. Gitu sih Kak. Jadi memang kerasanya tuh lebih berat, terus sakitnya tuh sampai ke punggung sekarang tuh. Penyebab dia jantung itu dulu apa? Nah, aku nggak tanya tuh Kak. Nah, benar. Karena gini, terkadang kita fokus pada cerita dia saat dia itu punya penyakit. Karena kenapa bedanya itu adalah ketika dia jantung dewasa, itu rata-rata penyebabnya adalah faktor dari penyakit sebelumnya. Mau itu habit lah, mau itu karena merokok lah, karena memang pola makan segala macam. Biasanya karena habit atau memang karena faktor keturunan ada juga. Tapi kalau dia anak-anak itu biasanya memang karena dari dalam kandungan lebih enak gitu. Nah, biasanya kalau kayak mitra saya ya, saya lihat dulu penyempitannya berapa gitu. Walaupun dia bilang saya semakin enak, tidak terjadi healing krisis, saya tetap lihat dulu riwayat medis kamu sebelumnya. Karena kenapa ya banyak sekali penyakit jantung itu ternyata ya bermasalah dengan GERD loh. Terus terjadi juga ternyata bermasalah tidak hanya pencernaan, tapi juga ternyata bermasalah dengan lambung, bermasalah juga dengan penyempitan saraf juga ya. Nah, bahkan ada yang sampai ke tulang sebelumnya loh. Nah, akhirnya waktu itu ya aku bilang karena kan peredaran darah kan jantung tidak memompa normal. Itu menyebabkan apa? Ke semua organ loh, ke semua organ terefek gitu kan. Nah, apalagi sudah misalnya penyempitannya itu sudah 95%, sudah 85%. Ada memang nasib baik ya, minum AFC ini langsung melebar karena memang melebarkan penyempitan pembuluh darah ya. Ada memang nasib baik aku bilang ya, rezeki Tuhan atau mukjizat Tuhan gitu. Tapi itu tidak berlaku kadang untuk semuanya gitu loh. Jadi itu namanya berhikmat ya. Tetap baca, tetap evaluasi. Karena kebanyakan dari yang kasus-kasus jantung itu adalah bahkan pasang ring itu pertolongan pertamanya loh untuk menyelamatkan hidupnya gitu loh. Jika penyumbatannya udah terlalu besar. Jadi apa? AFC ini jangan di-stop, gunanya apa? Ya kan? Walaupun itu tadi dia semakin buruk gitu. Itu terlihat semakin buruk itu adalah perubahan ataupun mungkin dia lagi memperbaiki yang lain gitu loh. Bukan jantungnya yang duluan diperbaiki, tapi yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu Kak Nisi ya? Si AFC ini yang saya lihat dia tidak menyembuhkan penyakit loh. Dia mencari penyebab penyakit itu dan mencari sumber penyakit itu dulu. Anak saya kan penyakit jantung ya. Anak saya penyakit jantung, tapi jantungnya tidak terjadi apa-apa di 6 bulan pertama. Bahkan di 1 tahun baru terjadi perbaikan. Ya, itu. Karena waktu dia pertama sekali minum AFC, yang terjadi itu perbaikan paru loh padahal. Padahal parunya itu tidak dikatakan dokter untuk bermasalah lagi, no gitu kan. Nah, dan tidak semua juga mengalami healing krisis diare. Pasien-pasien saya yang dewasa itu jarang mengalami healing krisis diare. Tapi apa terjadi malah itu dia nggak bisa jalan, kemudian jadi pusing, jadi nggak bisa tidur gitu ya. Karena mungkin masalah dia itu berbeda, mungkin di saraf kepala, mungkin di gangguan lain gitu ya. Nah, tadi itu pasien saya yang jantung itu saya langsung bilang, "Pak, ini kamu kapan disarankan kamu langsung kateter?" Kenapa? Karena minum AFC ini kamu baru mulai gitu loh, sedangkan kondisi kamu udah sangat buruk. Tapi sembari kamu minum ini, sembari kateter, semoga tidak terjadi penyempitan lain dan kateter lanjutan. Kakak tahu resiko dari penyakit jantung ketika sudah kateter itu bukan berarti sudah baik-baik saja. Itu hanya untuk dilebarkan penyempitan pembuluh darahnya. Oke, ibaratnya pipa dilonggarin dia kan dipasang lah untuk melebarin pembuluh darahnya. Ada ketika terjadi blok ya, blok di pembuluh darah itu lagi gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Pasang ring lanjutan. Itu yang akan terjadi. Yang kedua, dia masih beresiko akan minum obat jantung seumur hidup kalau udah pasang ring. Nah, kalau udah bypass, dia masih akan terjadi apa? Penyempitan lain. Karena kenapa? Itu ada alternatif atau solusi pada saat ini. Tapi ketika ada terjadi komplikasi lain, penyempitan lain, dia harus menjalani itu lagi.
gitu loh. Harus ada ring baru, tindakan yang lain, komplikasi lain. Karena itu terjadi ke anak saya dan pasien-pasien saya gitu loh. Ya, pasien dan mitra-mitra saya. Terjadi ke mitra-mitra saya ya. Karena kenapa komplikasi dari jantung itu akan ada tindakan lanjutan. Walaupun dia mengaku dia. Nah, kenapa saya bilang ya gini, tetap lanjutkan AFC ya. Karena kenapa bilang gini, mungkin ya AFC ini pada saat ini kamu minumnya itu, bapak atau ibu minumnya itu tidak 6 bulan yang lalu, tidak setahun yang lalu. Jadi penyempitan yang ada sudah sangat-sangat susah untuk dilakukan perbaikan. Tapi minum AFC ini sembari bypass itu akan mempermudah pemulihan. Yang kedua, sembari minum AFC, sembari bypass tidak mengurangi resiko terjadinya komplikasi lain, mengurangi resiko terjadinya operasi-operasi lanjutan, mengurangi resiko adanya penyempitan-penyempitan lain. Nah, itu ya Kak Nisi. Nah, seperti jadi sebenarnya yang terjadi di healing krisisnya itu, di punggungnya jadi sakit segala macam itu ya, itu adalah apa, penyempitannya udah mulai parah, sehingga dia udah sesak gitu loh. Udah semakin sesak. Bukan Jadi AFC-nya kerja, tapi kurang terlalu cepat dia minum, gitu. jadi memang lebih baik sekarang tuh dia kan nggak mau bypass ya, makanya dia tuh dapat testimoni yang sehari minum 8 nggak jadi bypass. Nah, sekarang tuh dia minumlah 8. Setelah 6 bulan ini ya, 6 bulan udah lewat. Nah, sekarang dia lanjut minum 8 dengan harapan tidak jadi bypass. Tapi mungkin sepertinya tanggalnya juga sudah disiapkan sih untuk bypass. Mungkin hari ini nih sih telepon aja, bypassnya jalani saja gitu ya. Kalau Betul. sudah disarankan. Karena dia udah sesak, udah sampai ke punggung. Takutnya blocking, dia jadi gagal nafas atau gagal. Oke, tapi dengan dibantu AFC nanti ketika operasi tidak akan ya menghindari lah ya, mengurangi komplikasi-komplikasi dari operasi tersebut dan perbaikannya akan lebih cepat mungkin gitu ya. Benar, benar. Karena aku udah lihat case ya dengan kasus-kasus bypass, pasang ring dan operasi belah dada ya. Itu benar-benar minum AFC itu dia itu keluar dari ruang operasi, keluar dari ruang tindakan itu luar biasa banget. Kayak 10 kali lipat lebih cepat penyembuhannya dan dia lebih segar, lebih cepat dibandingkan yang tidak. Karena maaf ya, maaf banget gitu. Kak Nisi harus bilang, kegagalan pada saat tindakan itu juga sangat besar. Kegagalan pada saat di ruang operasi, kegagalan pada saat di ruang di ketika tindakan bypass, baik tindakan stent atau ring ya, itu sangat besar juga kegagalannya gitu loh. Jadi kita juga harus menghindari yang namanya resiko, mengurangi, meminimalisir resiko-resiko kegagalan tindakan gitu loh. Aku ingat banget ya pesan dari dokter bedah jantung anakku waktu di India Kak Anisi. Dia cuma bilang itu ada 2 hal. Pertama, operasinya pasti akan berhasil. Kami pastikan, kata dokternya dengan PD-nya mereka bilang, pastikan atau saya pastikan dengan tim saya operasinya pasti berhasil. Yang kedua, yang tidak kami pastikan adalah kondisi anak kamu. Gitu loh. Jika anak kamu tidak bisa pulih atau dia kondisinya lemah, maka dia tidak akan bangun pada saat pasca bedah. Nah, jadi PR-nya kita dengan Subah Usu adalah membantu anak kita itu yang kuat gitu loh. Membantu pasien mitra-mitra kita itu supaya masuk ruang operasi dia kuat. Karena kenapa ya tugasnya dokter hanya bedah loh. Untuk pemulihan, untuk bangun itu adalah tugasnya si pasien loh ya. Imunnya bagus, kemudian fungsi jantungnya masih oke, dia bisa bangun loh. Tapi ketika pasca bedah, fungsi jantungnya udah nggak bagus, kondisinya lemah, imunnya lemah, dia nggak bisa bangun. Itu yang membuat saya dulu kasih 10-10 ya. Itu artinya 5 pagi, 5 malam ditambah hikari jadi 11 setiap hari waktu itu. Itu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ternyata ya kita hanya memikirkan bagaimana cara penyumbatan itu supaya tidak terjadi, supaya bypass itu tidak terjadi gitu ya. Itu yang selalu fokusnya kita, tapi kita lupa gitu kadang-kadang menginformasikan sudah seberat apa kondisimu hari ini. Orang lain minum 8 saset bisa berhasil karena kondisinya mungkin tidak seburuk yang sekarang. Ya kan, seburuk Bapak gitu. Kita harus terima dulu ya kondisi itu. Penerimaan itu penting.
Nah, kemudian jangan fokus hanya tidak mau tindakan, fokus juga kamu mau tindakan pun belum tentu berhasil gitu loh. Kamu tindakan juga, persiapkan juga dirimu, jangan persiapkan uangnya aja, jangan persiapkan waktumu aja, persiapkan juga dirimu. Kamu siap nggak untuk operasi itu? Dokter itu hanya membedah loh ya. Dia hanya membedah, dia hanya melakukan prosedur. Tapi untuk bisa bangun, untuk bisa balik itu adalah tugasnya si pasien itu sendiri. Itu yang membuat saya waktu di rumah sakit itu menangis teman-teman ya. Karena yang saya pikirkan, waduh gimana nih anak kalau nggak bangun, dokter aja bilang, kami itu pasti berhasil. Dokter di sana memang ngomongnya begitu ya, tidak meleye-meleye, tidak bilang semoga berhasil, semoga semoga kita berdoa ya, semoga ini enggak. Di India itu mereka tidak ada sama sekali ngomong seperti itu. Mereka langsung dengan pedenya bilang, operasinya pasti berhasil, tapi kami tidak pernah pastikan anakmu bisa bangun atau tidak. Nah, itu bisa jadi sesuatu edukasi baru ya yang bisa teman-teman sharingkan ke teman-teman lain. Bahwa apapun tindakannya dia butuh dirinya sendiri yang untuk bangun, imunnya sendiri yang membantu dia bisa proses pemulihan pasca bedah terutama. Apalagi jantung. Fungsi jantungnya itu loh menentukan loh dia bisa siap apa tidak gitu. Atau penyumbatannya tadi. Bisa aja loh diprediksikan penyumbatannya hanya 80%, ternyata sudah 95, sudah 97%. Gitu Kak Nisi ya. Jadi yuk kita juga harus pelan-pelan kita juga belajar gitu ya. Gimana caranya dia juga tertolong untuk di jantungnya tadi gitu. Thank you Kak Nisi ya share-nya. Makasih Kak Tia penjelasannya. Tadi ada yang rekam ya? Ya, Kayaknya nih lihat. Kakak aku minta nanti rekamannya ya. boleh Kak Nisi. Oke, makasih, makasih. Semoga sehat-sehat dia ya Kak Nisi, mitranya ya. Amin. Nisi, yang disampaikan Kak Tia tuh benar karena bulan lalu itu teman saya bypass terus lewat memang karena apa namanya fisiknya atau ininya istilahnya ya modalitas tubuhnya itu memang lemah. Jadi yang disampaikan Kak Tia tuh benar banget. Iya. Makasih ya Ibu ya buat ininya, buat sharingnya ya. Benar, karena kegagalan itu sering banget terjadi karena saya mitra saya hampir semua jantung ya. Ada udah 400 ya. 400 tuh mitra saya jantung semua loh. Dewasa kayak gagal ginjal itu kayak lagi banyak ya. Pas mitra saya tuh ada 5 sekarang gagal ginjal. Bersyukur banget ya semua membaik. Tapi untuk jantung memang kayaknya saya sampai bisa hafal istilah-istilah eko itu gitu ya karena saking sharing dari teman-teman itu hampir jantung semua gitu loh. Dan ya begitulah ya. Terkadang kita hanya fokus bagaimana dia tidak tindakan. Kita lupa kadang tindakan itu juga belum tentu dia bisa berhasil melewati prosesnya. Begitu. Ini ada Kak Reni juga nih ya. Ini sudah jam 7.49 ya. Kak Reni, ini Kak, ini aku perkenalkan ya, Kak Reni adalah tim saya ya. Yang punya anak kelainan jantung bawaan juga dulunya tidak bisa bagi waktu ya untuk bisa jalanin bisnisnya. Kemudian setelah anaknya mulai membaik, kemudian sekarang udah lari-lari loh teman-teman ya. Wah, itu berkat doa kita semua ya. Produk AFC luar biasa ya. Tuhan baik banget. Kemudian Kak Reni kemarin balik dari Jakarta, kemudian persiapan untuk tindakan juga. Nah, Kak Reni ini nih, aku senang banget. Sekarang dia udah berincome dari AFC, udah bisa beli susu dari AFC juga ya. Ya, Kak Reni boleh nggak sharing? Siapa tahu nih ya, mungkin kadang-kadang teman-teman menganggap, oh iya kalian kan punya anak sakit, jadi kalian bisa testimoni pribadi. Enggak loh teman-teman ya. Terkadang yang buat kami alasan kami malah karena dia sakit, jadi kami butuh biaya lebih banyak. Jadi lebih banyak lagi butuh duitnya gitu ya. Nah, Kak Reni cerita yuk sebagai ibu gimana sih, aku mau sharing-nya aku mau pengen Kak Reni tuh sharing bagaimana sih Kakak bagi waktu punya anak sakit, bagi waktu bisa berkonnichiwa dari AFC supaya apa? Supaya ibu-ibu yang lain di dalam grup ini ataupun punya mitra kayak kayak Kak Reni yang ibu rumah tangga bisa bagi waktu gitu loh ya. Yuk Kak Reni silakan Kak. Oke, pagi semua teman-teman. Pagi. Salam kenal ya buat semuanya. Seperti yang udah dikenalkan Kak Tia, aku ibu rumah tangga, 2 anak,
tinggal di Pekanbaru Riau, dan anak keduaku itu sama kayak anak Kak Tia, anak kelainan jantung bawaan. Nah, kalau AFC ini ya masuk ke AFC ini benar-benar dari awal itu pure karena anak butuh sehat. Itu yang pertama. Nah, jadi setelah kenal AFC, mencoba terapi atau berusaha berjuang untuk bantu kesehatannya. Karena saat itu anak keduaku ya kondisinya bisa dibilang sangat lemah, teman-teman. Sangat lemah. eh, Saat itu anakku ini sering sakit, ya, imunnya lemah, bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan bisa dibilang merangkak dan tegak berdiri itu tidak bisa sama sekali. Nah, sampai akhirnya mencoba dengan Proda FC, pelan tapi pasti anakku terbantu. Yang paling utamanya itu terjadi perbaikan di secara fisiknya, covernya gitu, karena memang di situ dia mulai makin bagus imunnya, udah mulai jarang sakit, bahkan bisa dia merangkak tegak, dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami, ya terutama aku pribadi. Nah, dari situlah berpikir akhirnya, Proda FC ini dibutuhkan sekali sama anakku, butuh banget gitu loh. Karena memang waktu kita belum kenal FC, kita masih hanya terapi dengan medis, fokus dengan medis sampai 1 tahun 2 bulan. Yang aku perhatikan perkembangannya itu bisa dibilang gitu-gitu aja. Tetap sakit-sakitan, tetap masuk rawat inap tiap bulan. Jadi kita menyaksikan terus dia harus bolak-balik menghadapi sakitnya penanganan medis. Nah, tapi waktu kita bantu dengan Proda FC, memang aku perhatikan teman-teman itu sangat terjadi perubahan yang menurutku signifikan, tapi tetap bertahap gitu. Di 6 bulan pertama itu rutin, nggak pernah bolong gitu. Nah, di situ aku lihat kesehatannya terbantu, ya teman-temannya terbantu. Hal itulah yang mendasari kenapa akhirnya harus nih lihat bisnisnya, karena memang anakku butuh. Kalau beli terus tiap bulan pakai uang pribadi, so pasti nggak bisa, ya. Kita kan pasti butuh. Anak KJB ini teman-teman, biaya hidupnya itu besar. Kak Tia pasti tahu banget ya, karena susu anak kita sama ya Kak Tia ya. Nah, jadi susunya itu mahal banget. Jadi kita mikir, beli susunya aja mahal, gimana mau beli FC tiap bulan? Pasti nggak akan mampu nih dengan keadaan ekonomi seperti ini. Nah, akhirnya cobalah membuka hati, harus nih mulai bergerak, mulai sharing seperti yang disampaikan oleh Kak Tia, mulai sharing dari media sosial, mulai cerita ke teman siapa yang kita jumpa. Nah, dari situ teman-teman, sebagai ibu rumah tangga yang punya 2 anak, memang aku akuin aku lebih banyak mengerjakannya itu dari rumah, memanfaatkan media sosial. Karena memang ruang gerak untuk keluar itu terbatas, teman-teman, karena punya 2 anak kecil ya. Nah, yang aku lakukan itu teman-teman, aku memanfaatkan story WA, ya kan, story WA kayak posting anakku lagi minum, atau anakku ada sesuatu perbaikan apa gitu, sekecil apapun aku posting. Baru kayak eh, posting apapun itu tentang FC, jadi aku bagikan lewat story WA. Dan satu juga, aku mulai buat konten seperti itu teman-teman, kontennya tentang anakku, tentang sharing manfaat FC, dan juga masuk juga ke TikTok ya kan, mulai live streaming seperti itu teman-teman. Live streamingku itu teman-teman bukan yang ke edukasi, bukan, tapi lebih ke cerita pribadiku seperti apa pengalamanku punya anak KJB, anakku terbantu dengan terapi nutrisi FC ini. Jadi aku lebih cerita, bukan edukasi. Nah, dari situ ketemu dong sama teman-teman yang ada case sama sakit jantung, ada penyakit lain. Nah, akhirnya ada yang closing. Memang teman-teman jujur ya, bukan langsung aku sharing closing, enggak sama sekali ya. Memang butuh proses tentunya, karena kita kan harus ciptakan rasa percaya mereka terhadap kita gitu. Jadi harus ada yang dibilang konsisten gitu ya. Nah, jadi waktu itu eh, udah berapa bulan live nggak ada closing sama sekali. Pengen menyerah, pengen. Kenapa? Capek rasanya ngomong berjam-jam, tapi nggak ada yang beli gitu loh. Ngapain gitu kan? Tapi mikir lagi, kalau aku berhenti dan aku menyerah, aku nggak bisa dong bantu anakku kayak gitu. Jadi ada alasan yang membuat malasnya itu harus semangat lagi gitu. Nah, akhirnya
ayolah berjuang lagi. Kita nggak tahu loh, ternyata di depan itu ada dikasih Tuhan closing atau gimana. Ayo percaya gitu. Nah, akhirnya berusaha lagi, live lagi, cerita lagi, walaupun dalam hati, aduh kapan closing kayak gitu. Nah, puji Tuhannya closing waktu itu awal satu kota, orang Pekanbaru juga. Tapi itu COD teman-teman. Jadi kita pertama itu dia itu takut kita itu amanah atau tidak gitu. Nah, tapi karena kita orangnya memang apa adanya yang kita ceritakan, ya udah pertama kita COD, kita temuin. Nah, ternyata teman-teman hasil COD satu kotak itu rupanya dia sudah tahu, oh ini benar orangnya, nggak penipu, nggak tukang ngomong aja. Nah, sampai dia 6 bulan teman-teman dia terapi rutin penyakit diabetes. Itu pertama kali Wah, mitra dari TikTok ya. Jadi saat itu memang pertama mikir satu kotak COD pula, aduh ini nggak bener nih, udah gitu teman-teman jujur. Pertama itu udah rasa khawatir itu udah ada. Kayaknya ini orang apalah, orang iseng-iseng lah ngerjain kita karena kita cerita di TikTok kayak gitu kan. Ternyata ada kata hati kecil bilang, nggak boleh berpikir negatif, coba aja dulu. Siapa tahu itu jalan Tuhan kasih kamu rezeki. Coba lah akhirnya saat itu COD satu kotak gitu. Dan ternyata dia beli satu kotak, dia udah percaya sama kita, dia repeat order tiap bulan. Sampai saat itu aku ingat banget 6 bulan itu nggak pernah putus dia terapinya. Walaupun memang dia udah sakit banyak ya, udah komplikasi, bahasanya udah orang tua, dia konsumsinya paling banyak 2 sehari, 2 pagi 2 sore gitu. Tapi memang kita kasih penjelasan, kita kasih pengertian, dia akhirnya mau terapi perlahan sedikit tapi rutin kayak gitu. Nah itu teman-teman. Jadi itu awalnya sampai pada akhirnya semangat dong pertama itu. Oh, aku udah dapat nih mitra di Pekanbaru. Harus cerita lagi dong biar dapat lagi mitra-mitra lain gitu. Jadi ada selain pertama itu memang kita mikirnya biar dapat uang teman-teman. Itu pertama. Tapi jujur, makin ke sini karena yang kita bantu atau yang kita sharingkan itu merasakan sesuatu, ada kepuasan tersendiri. Oh, berarti aku bukan cuma dapat uang dari sini. Aku juga bisa loh bantu dari ceritaku, bisa bantu teman-teman luar sana yang mungkin juga sama seperti aku. Udah 1 tahun 2 bulan berobat di medis kok nggak ada perkembangan. Tiba coba terapi dengan EFC, terbantu, lebih baik kesehatannya gitu. Nah akhirnya itulah teman-teman yang mendasari jadi makin semangat. Dan akhirnya cerita-cerita tambah lagi ada yang closing, ada yang closing. Ya puji Tuhan teman-teman dari FC bisa terbantu saat itu minimal 3 juta sampai 8 juta udah dapat teman-teman dari FC. Puji wah, luar Tuhan. Iya, biasa. walaupun memang kadang ada FM apa namanya teman-teman? Up and down ya, gitu Ya, ya. and down. Iya. Iya, ada kadang ada naik semangatnya, kadang ada turun. Karena tergantung, karena kita juga sembari rawat anak kita yang sakit ya teman-teman ya. Jadi kadang semangat, kadang meredup gitu. Tapi kembali lagi kayak diingatkan, harus semangat, nggak ada alasan loh. Kalaupun sekarang lagi turun penghasilannya atau lagi nggak bagus kayak kemarin-kemarin, ayo semangat lagi gitu loh, jangan menyerah gitu loh. Ada selalu Iya. dari kata hati kecil itu bilang jangan menyerah, kamu bisa, itu selalu ada walaupun kenyataannya memang masih up and down seperti itu ya, memang nggak bisa dipungkiri teman-teman. Jadi aku kalau di FC ini teman-teman memang jujur, satu hal yang memang membuat aku harus berjuang adalah kesehatan anakku, karena anakku butuh produknya, itu pasti. Itu yang membuat aku nggak bisa mundur, yaitu anakku butuh produknya gitu loh. Anakku butuh banget. Karena gini teman-teman, aku sedikit sharing ya. Kemarin itu aku ada di tahap anakku ini minumnya nggak rutin karena keadaan ekonomi. Ya maksudnya keuangan kita itu fokus beli susunya. 1 bulan itu berapa juta, 1 hari 200.000 susunya. Jadi kita itu, aduh, hasil FC itu kita pakai untuk beli susu semua. Nah, jadi ke FC-nya itu hanya bisa beli 1 kotak. Jadi kita minumkan, kita kurangi gitu teman-teman. Atau bahkan nggak rutin. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Anakku itu drop banget. Dia batuk, demam, pilek, sampai 1 minggu full. Di situ aku nangis. Aduh, gimana ini? Aduh, apa karena aku memang udah karena nggak mampu beli FC rutin, nggak kasih rutin, anakku drop. Jadi saat itu aku berdoa, Tuhan, anakku udah lama banget nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah rawat inap.
Aku nggak mau anakku tiba-tiba loh dari yang udah dilihat orang sehat, anakku harus masuk rawat inap. Saat itu aku berdoa, aku mau anakku ini sehat lagi. Jadi saat itu aku beli langsung 1 paket teman-teman. Aku minumkan pagi 4, sore 4. Aku gas minum FC-nya. Jadi saat itu puji Tuhannya aku berdoa, anakku jangan bawa rumah sakit. Anakku nggak boleh lagi sampai harus dinebu, disinar, hanya untuk keluarkan dahak biar bisa dia nafas. Karena saat itu kondisi anakku teman-teman, dia kalau udah batuk, pilek, dia pasti pneumonia waktu itu. Waktu belum kenal FC. Dan pasti dia harus dinebu. Pasti harus disinar biar bisa napas, biar longgar napasnya. Tapi waktu itu aku berdoa jangan sampai. Aku harus tangani dia di rumah dengan FC. Walaupun saat itu karena dia demam tinggi aku bawa ke bidan. Tapi memang jangan sampai ke rumah sakit, jangan sampai infus, jangan sampai pasang selang, pasang ini, dan aku nggak akan tega lihat dia lagi seperti itu. Karena udah lama banget dia nggak seperti itu. Jadi saat itu aku bawa ke bidan biar turun dulu demamnya dan dikasih antibiotik untuk penanganan pertama, biar nggak makin parah saat itu kondisi dia udah demam tinggi, batuknya batuk pilek segala macam. Jadi aku bantu FC, aku kasih pagi 4, sore 4. Nah, jadi saat itu aku kasih, aku terus berdoa. Puji Tuhan teman-teman, memang luar biasa FC sangat membantu ya. Ini aku berdasarkan apa yang aku alami. Saat itu 1 minggu itu aku berjuang, kasih terus rutin, tetap aku bantu dengan obat, dari bidan. Itu puji Tuhan anakku kembali berangsur pulih. Dan sampai detik ini puji Tuhan dia nggak masuk rumah sakit, nggak rawat inap. Dan dia udah sehat lagi, udah ceria lagi. Padahal kemarin itu mukanya udah sangat pucat. Udah mukanya itu kayak, apa ya, kayak biru, kayak pucat, aku nggak ngerti menjelaskannya, tapi mukanya itu nggak segar, kekurangan oksigen, kayak gitu. Jadi benar-benar produk FC teman-teman itu sangat membantu ya. Betul seperti kata Kak Tia tadi, eee, produk FC itu yang akan membantu ya. Dia, sakit jantung, jantungnya itu bagaimana penanganannya itu harus kita ikuti, tapi FC ini membantu, perannya itu benar-benar membantu bagaimana kondisinya biar kuat imunnya, biar dia siap untuk dioperasi ataupun pasca operasi seperti kata Kak Tia. Jadi itu benar-benar teman-teman, yang diceritakan Kak Tia itu benar-benar aku rasakan walaupun anakku belum bedah jantung, tapi waktu itu udah pernah kateter diagnosa, dia itu benar-benar, eee waktu sebelum kateter itu kondisinya sempat drop, tapi aku bantu minum FC, aku kencangkan, itu naik lagi imunnya, kuat lagi fisiknya. Jadi benar-benar berperan untuk, anak-anak jantung terutama itu sangat membantu, gitu teman-teman. Kayak gitu Kak Tia, maaf lama Kak Tia. Iya, aduh mewek ya kalau dengerin anak sakit ya. Saya bilang nggak usah Iya, terkadang pada saat kita down, kita memang capek ya, capek karena semua dikerjain gitu kan. Tapi saya bilang gini sama Kak Reni orang lain mungkin bisa down lama-lama, orang lain mungkin masih bisa down atau rehat sejenak, tapi bukan untuk kita gitu ya. Kita bisa rehat karena kenapa? Kita harus berpacu dengan waktu. Kita harus benar-benar ngumpulin uang banyak, untuk apa? Anak kita tuh mau tindakan gitu loh. Anak kita butuh AFC lebih daripada anak-anak lain. Anak kita tuh minum susunya lebih daripada anak-anak lain. Jadi ketika kamu down, yuk sedetik aja gitu loh. Nggak boleh berjam-jam, nggak boleh berhari-hari. Kamu kamu lagi down, nggak apa-apa, kamu tarik nafas, kamu rehat sebentar, habis itu kamu harus bangun gitu loh. Karena kenapa ya? Karena kasus-kasus yang punya penyakit degeneratif, penyakit keras seperti seperti anak-anak kita atau teman-teman yang lain juga ya, nggak bisa down lama-lama gitu. Tapi kita kan manusia ya, pasti bisa down. Iya nggak apa-apa boleh down, tapi nggak boleh lama-lama gitu loh. Kenapa ya? Tujuan kita itu harus 10 kali lipat lebih ekstra dibandingkan yang lain gitu loh. Ketika orang lain 100 kali berlari mereka mencapai tujuannya, kita harus 1000 kali lipat lebih kuat lagi, lebih kencang lagi karena kita itu tidak seperti orang lain yang bisa keluar rumah, yang bisa mungkin banyak relasi, yang mungkin bisa banyak partner dan lain-lain gitu loh. Kita itu hanya bisa dari online, ya. Kayak kalian mungkin teman-teman bisa lihat saya ya, kalian lihat gini, sekarang kok Mami Aron bisa ke Medan, kemarin ke Batam gitu ya, kemarin bisa ikut trip gitu. Itu sekarang gitu loh ya, itu sekarang nih. Mungkin teman-teman yang di luar yang di grup ini ya, izin aku sharing sedikit saja sebelum aku tutup gitu ya. Ini loh, bahwa gini, ibu-ibu yang kayak kami ini kalian paksa jalan itu nggak bisa gitu loh. Kalian paksa kami jalan, kalian paksa kami, ayolah, kalian jalanlah, kau butuh uang. Nggak bisa gitu. Kalian sentuh hatinya gitu ya.
kalian sentuh hatinya, sentuh need-nya gitu. Karena kenapa? Saya juga dulu digas-gas 1 tahun juga nggak jalan gitu. Karena apa? Karena need saya itu belum di situ gitu loh. Tapi coba sentuh dari need, apa sih yang dia butuhkan, apa sih tujuan dia. Makanya kenapa sih saya awali Zoom ini dengan, apa yang membuat kamu itu benar-benar mau maju atau mau menjalankan bisnis ini. Karena dari need di awal kita tahu, kita akan tahu nih kebutuhan mitra kita itu apa. Jadi ketika dia mulai down, kita tahu nih bangkitkan dia dengan cara apa gitu loh ya. Nah kayak kami ibu rumah tangga, punya anak sakit, yang bermula dari produk, di-push kayak manapun kalian suruh keluar dan nggak bisa. Karena kenapa? Jaga anak aja capek banget gitu loh. Jaga anak bagi anak dengan memasak aja susah banget gitu. Tapi ketika kita itu disentuh hatinya gitu, need-nya seperti apa, itu pasti bangun tanpa disuruh gitu loh ya. Karena apa? Bangun buka mata lihat anak, aduh besok beli susu. Bangun buka mata lihat anak, aduh besok jangan sampai batuk. Gitu loh, oh besok mau tindakan. Jadi nggak ada tuh yang namanya down lama-lama gitu. Jadi ya kalau kalian punya mitra kayak kami yang punya anak penyakit regeneratif, punya anak yang berkebutuhan khusus, yuk mulai sentil-sentil hatinya, jangan melulu tanya, "Kamu, gimana? Udah jalan belum? Udah closing belum? Udah bagaimana prosesnya?" Jangan. Coba sekali-sekali diganti pertanyaannya, "Bagaimana hari ini kamu? Sehat? Anak kamu gimana kabarnya? Sehat?" Gitu. Nggak usah tanyakan AFC dulu sekali-sekali. Ada loh saatnya kita itu muak sekali ya, kalau belum semangat-semangat hanya ditanya AFC gitu teman-teman. Ada kalanya hanya pengen ditanya kabar, baik-baik saja. Udah sharing Abu Nawas nggak apa-apa lah ya. Sering aja apa yang pengen dia ceritakan, ceritakan aja. Tanpa harus ada pertanyaan tentang AFC gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini thank you banget buat Kak Reni ya, buat sharingnya. Semoga sehat terus buat Renan ya. Luar biasa banget Kak Reni ini ya, dari nol banget. Anaknya juga sekarang terbantu, dari bisnis juga kebutuhan harian sudah terbantu ya Kak Reni. Semoga cerita Kak Reni inspirasi ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang luar biasa, dan juga mungkin teman-teman, mitra-mitra dari teman-teman yang ada di grup ini. Ya, teman-teman masih ada lagi nggak yang mau sharing? Kak Carmila masih di dalam. Kita sampai jam 8 ya. Ada lagi yang mau sharing nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup. Oh ada, halo selamat pagi Ci Eni ada yang mau disampaikan Ci? Ada lagi yang mau sharing teman-teman dari tim lain sebelum saya tutup? Nah gitu, terus ini ya, saya mau cerita sedikit lagi. Nah begini, ternyata ya teman-teman menjalankan bisnis itu ya tidak melulu karena misalnya gini, oh dia jago nih, jago di prospek gitu ya. Ternyata terus ada lagi, oh ya dia jago di online nih. Aku tadi dapat insight ya, dapat insight dari Kak Ida gitu. Artinya apa? Ternyata kita itu banyak belajar juga dari seperti yang Kak Ida gitu loh. Kita bisa lakukan apa yang disampaikan Kak Ida tadi ke mitra kita yang mungkin case-nya sama dengan Kak Ida. Ya, kita bisa loh cari tim-tim yang mungkin udah sama usianya, yang benar-benar gaptek juga gitu ya, untuk kita jadikan sesuatu role model gitu. Karena gini, banyak sekali yang role model kita itu adalah di atas, yang mungkin secara pengetahuannya lebih tinggi, secara speakingnya lebih bagus, public speakingnya bagus, secara relasinya banyak, itu benar-benar kita nggak bisa bikin jadi role model kita. Ya, tapi ketika mungkin ceritanya Mama Renan ya, ternyata ibu rumah tangga yang punya anak yang nggak bisa kemana-mana, bisa menjalankan bisnis FC, bisa kita gunakan jadi role model buat ibu rumah tangga lain. Kemudian Kak Ida yang ternyata role modelnya adalah ibu-ibu gaptek, ternyata bisa jadi ada Pak Reng, bisa ada Pak Trip, dan lain-lain bisa dijadikan role model gitu. Nah bagi saya sendiri adalah, apa sih role model saya gitu ya. Saya pribadi role model saya adalah ibu-ibu atau wanita yang ternyata bisa bagi waktunya gitu loh. Karena kenapa bagi waktu itu sangat susah sekali teman-teman ya. Nah sekarang saya mulai nih bina tim ya, mulai keluar dari yang namanya zona nyaman saya yang biasa sharing hanya di depan kamera. Karena kenapa? Saya merasa gini, saya sellingnya mungkin bisa dari TikTok. 100% saya dapat Itali itu dari TikTok teman-teman ya. Saya dapat Itali itu tripnya semua itu dari TikTok. Saya nggak ada
keluar gitu ya dari rumah, teman-teman. Jadi 100% memang saya dari sosial media. Saya bangun sosial media saya itu dari saya tidak bisa buka TikTok, teman-teman ya. Jadi saya juga gaptek awal-awalnya, tapi saya belajar terus. Saya orangnya rajin ikut Zoom. Saya dulu rajin banget dengerin teman-teman yang lagi live segala macam. Saya ikutin terus. Saya selalu bagi waktu saya dalam 1 minggu 3 hari untuk saya mendengar, kemudian 2 hari saya untuk evaluasi, saya catat, kemudian 1 hari full 24 jam itu adalah untuk saya action. Di waktu saya belajar pertama, saya dulu itu bagi ya. Jadi 7 hari itu saya bagi. 3 hari adalah untuk mendengar atau untuk belajar, 2 hari itu adalah untuk evaluasi dan untuk mencatat, di 1 hari itu di awal-awal. Kemudian di minggu kedua saya kurangi mendengarnya. Saya itu 2 hari untuk langsung action saya lakukan live itu ya, live streaming dan juga bikin postingan. Kemudian di 2 hari untuk mendengar, kemudian di 2 hari untuk mencatat dan evaluasi. Kemudian di 1 bulan pertama saya tambahkan actionnya, di 4 hari action, 1 hari full saya mendengar. Gitu loh. Jadi jangan lama-lama cuman mendengar aja teman-teman ya. Kebanyakan dari kita untuk belajar dari sosial media adalah kita itu bilangnya apa? Saya dengarkan aja dulu, saya belajar aja dulu, lupa actionnya. Apa yang kamu dengar ketika kamu tidak lakukan, apa yang kamu dengar tidak kamu catat, apa yang kamu dengar tidak kamu langsung aplikasikan, itu akan lupa. Pasti akan lupa. Karena kenapa? Otak kita nggak bisa merekam secara instan. Kenapa sih kita harus mendengar? Kemudian kenapa sih kita harus melakukan? Karena pada saat melakukan kegugupan, kegagalan, kelupaan itu bisa teratasi dengan catatan yang kita buat gitu loh. Tapi kalau hanya mendengar tidak melakukan ya, hanya bilang nanti dulu lah, tunggu saya bisa fasih bicaranya, tunggu saya bisa tahu produknya, nggak akan bisa. Kapan fasih ini mulut bicara kalau tidak dilatih gitu loh ya. Kapan fasih ini tingkat kepedean di depan kamera ya kan, kalau tidak dilatih dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian apalagi yang saya lakukan dulu di awal-awal adalah dengan apa, banyak sekali ikut Zoom online. Banyak sekali yang bilang begini, aku nggak bisa Zoom online-nya. Karena apa? Karena pada saat itu saya itu meeting, saya itu ada acara, banyak kerjaan. Saya lakukan itu adalah menonton siaran ulangnya, benar tuh ya Ko Along. Karena kita hanya kebanyakan dari mendengar aja, nggak mau melakukan. Tapi ya waktu itu saya ulangi lagi, makanya aku bersyukur banget dengan manajemen kita yang luar biasa ya. Dia tahu need-nya mitra-mitranya, dia buat di Facebook juga ya, supaya kita bisa nonton siaran ulangnya. Saya dulu ambil waktu saya itu nonton Zoom itu di antara jam 1 sampai jam 2 ya. Di jam 1 sampai jam 2 ini saya benar-benar luangkan waktu untuk nonton Zoom. Karena saya tuh bodoh gitu ya. Saya tuh bodoh, saya nggak tahu tuh apa tuh bisnis multi level. Saya nggak tahu tuh apa produk AFC, Shop Subarasi, Usukusi gitu. Nah, ilmu itu teman-teman kalian nggak usah khawatir. Ilmu itu bisa dipelajari. Itu ya produk AFC itu kan produk ilmu ya. Itu ilmu pengetahuan ya. Kita bisa dengan membaca, mendengar, kemudian kita ulangi lagi penyebutannya, kita bisa hafal kok. Karena itu ilmu ya, ilmu yang udah pasti ada konteksnya gitu. Tapi ilmu yang tidak pasti itu adalah testimoni, kemudian sharing-sharing seperti hari ini, itu adalah butuh modifikasi, butuh juga yang namanya dimodifikasi, butuh yang namanya di apa sih namanya, diulang-ulang untuk sharing dan diperbandingkan gitu loh. Apa yang saya sharingkan belum tentu cocok dengan gaya kalian gitu loh. Nah, diambil lagi dengan gaya yang lain, dimodif, akhirnya bisa menjadi satu ilmu yang mungkin fashion kalian gitu loh. Fashion kita semua gitu ya. Jadi ketika kita dengar nih testimoninya Kak Reni, apakah berlaku untuk semuanya? Enggak juga gitu loh. Tapi dengan mungkin modifikasi kalian digabungkan dengan tadi ceritanya Kak Ida, ceritanya Kak Jenny, ya itu bisa menjadi satu ilmu yang bisa kalian modifikasi dan aplikasikan untuk calon mitra ataupun mitra kalian semua seperti itu. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini, luar biasa banget ya. Kemudian nih sebelum saya tutup nih teman-teman, ada lagi nggak yang mau sharing gitu ya? Nah, kalau tidak ada nih, izinkan kami tutup dengan doa ya.
Nih, boleh ya teman-teman siapa yang mau pimpin doa buat Kak Reni aja deh, tutup dengan doa ya Kak Reni. Oke. Oke, baik Kak Tia. Teman-teman, mari kita tutup acara GIVV kita pada pagi hari ini. Saya akan pimpin dalam beragama Kristen. Teman-teman boleh mengikuti dengan kepercayaan teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali Tuhan kami ucapkan kepadamu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk GIVP kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua dapat berjalan dengan baik. Kami boleh mendengarkan sharing dari teman-teman kami. Kami boleh mendengarkan cerita yang dimana kami saling berbagi ilmu, berbagi semangat dan motivasi Tuhan, agar kami terutama di bisnis FC ini kami semangat, kami berjuang dari berbagai latar belakang profesi apapun kami Tuhan, apapun tujuan rencana kami, apapun mimpi kami, Tuhanlah yang memberkati. Tuhan memberikan kami semangat, kekuatan, jiwa jangan mudah menyerah, agar kami percaya ketika kami berjuang di sini, memberikan hati kami, percaya akan kuasa-Mu, tidak ada yang mustahil Tuhan. Berkatilah setiap kami dalam setiap visi misi kami di FC ini Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, membuat berhasil, sehingga kami dapat menjadi orang-orang, menjadi penolong terutama bagi keluarga kami pribadi, lepas pribadi apapun kerinduan kami. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pimpinan kami di FC Tuhan, dari para manajemen Tuhan, baik itu Pak Ernest Tuhan, Pak Mike, Pak Niko, mereka yang berjuang di atas kami untuk melakukan yang terbaik di FC. Engkau berkati mereka Tuhan, Kau berkati kesehatannya, Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga FC ini semakin lebih maju lagi Tuhan. Berkati juga Tuhan buat Eni yang menaungi kami di Fast Track ini Tuhan, di GIVV ini Tuhan. Kau berikan kesehatan, umur yang panjang. Kau berkati setiap program kerjanya, biarlah boleh menjadi guru bagi kami, mengajar-ngajari kami, membina kami, membawa kami sukses di FC ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, pagi ini, siang sampai malam nanti Tuhanlah menjaga kami. Biarlah Tuhan memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke Kak Reni, thank you. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak Tia. Sampai ketemu di hari Jumat. Selamat Sampai pagi ketemu teman-teman hari Jumat. Selamat pagi. Thank you semuanya.